Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Saya ucapkan selamat juga kita merayakan hari Pantekosta atau hari Pentakosta. Puji Tuhan, hari ini jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun saudara menyaksikan mendengar khotbah pada pagi hari ini, saya percaya saudara akan menerima berkat. Saya memberikan tema khotbah hari ini yaitu api Pantekosta kupunya. Temanya api Pantekosta kupunya. Mari kita buka dalam Kisah Rasul pasal 2. Kita akan baca dulu ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 2, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Haleluya. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya yang berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang percaya katakan, amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Pentakosta artinya hari yang ke-50. Dan kita tahu bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, 3 hari dia ada di dalam kubur. Hari ketiga dia bangkit. Dan 40 hari Yesus masih ada dalam dunia ini. Dan pada hari yang ke-40 Yesus naik ke sorga. Dia berjanji dia akan memberikan Roh Kudus. Dia suruh tunggu di kamar loteng di Yerusalem. Dan pada hari ke-50 yang kita rayakan hari ini sebagai hari Pantekosta, maka Roh Kudus dicurahkan. Jadi hari Pentakosta atau hari Pantekosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus, setelah Paskah. Nah, saudara, kita harus mengerti bahwa Paskah yang pertama kali terjadi di Alkitab. Jadi Paskah itu juga bicara tentang sebuah peringatan keluarnya Israel dari Mesir. 430 tahun orang Israel ada di Mesir. Waktu yang cukup lama sampai Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kurang lebih ada 2 juta orang bangsa Israel yang ada di Mesir. Dan sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, ada 10 tulah yang Tuhan berikan supaya bangsa Israel ini bisa keluar dari Mesir. Mulai dari tulah yang pertama, air menjadi darah. Tulah yang kedua ada katak, nyamuk. Tulah yang ketiga lalu keempat lalat pikat, penyakit sampar pada ternak. Terus ada hujan es, belalang. Terjadi gelap gulita pada tulah yang ke-9. Dan sampai pada tulah yang ke-10, anak sulung orang Mesir mati semua. Di tengah-tengah malam gelap yang gulita. Tetapi Allah menyelamatkan bangsa Israel dengan catatan, dengan syarat. Mereka harus menyembelih anak domba. Dan darahnya ditaruh pada ambang pintu. Sehingga pada waktu malaikat maut melihat ada darah,
pada ambang-ambang pintu rumah-rumah yang ada, maka malaikat maut akan melewati rumah itu. Rumah itu ada keselamatan. Itu yang disebut dengan Paskah, Passover. Ada malaikat maut yang melewati, sehingga semua orang Mesir mengalami keselamatan. Dan saudara, kalau kita belajar bersama-sama, pada waktu Yesus bangkit dari kubur, sama dengan waktunya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, saya tidak akan menjelaskan itu, tetapi kalau kita belajar hal-hal ini begitu luar biasa, catatan-catatan sejarah, kita bisa memahami rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, Pentakosta adalah hari yang ke-50. Ada berapa hal yang kita bisa lihat di dalam Alkitab, kejadian-kejadian pada hari Pentakosta. Saat bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka melewati Laut Kulsum dengan mujizat yang luar biasa, atau Laut Teberau. Sehingga orang-orang Mesir, tentara-tentara Mesir, pasukan Mesir tidak sanggup mengejar bangsa Israel. Dan mereka masuk ke padang gurun. Sampai bangsa Israel di Gunung Sinai. Dan disitulah mereka beribadah kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-50 di Gunung Sinai, Musa menerima Taurat Tuhan pada hari yang ke-50. Sejak mereka keluar dari Mesir. Itu dicatat dalam Keluaran pasal yang ke-20. Yang kita tahu dengan 10 hukum Taurat atau 10 perintah Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi dan di dalam bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat atau hari Tuhan. Ini berhubungan dengan poin 4 poin, berhubungan dengan kasih kepada Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Poin yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya ataupun yang menjadi milik sesamamu. Ini berhubungan dengan kasih kita terhadap sesama. Mulai poin yang kelima sampai poin yang ke-10. Saudara, pada hari Pentakosta menerima firman Tuhan. Dan pada waktu bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, tanah Kanaan adalah tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Dan di tanah Kanaan mereka mulai bercocok tanam, menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Dan saat pada hari yang ke-50, saudara, bangsa Israel di tanah Kanaan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mereka memberi persembahan. Karena pada hari yang ke-50, panen buah sulung yang pertama mereka berikan kepada Tuhan. Hari yang ke-50. Oleh karena itu juga hari Pentakosta bicara tentang panen. Bicara tentang ucapan syukur. Di Sinai mereka menerima firman Allah. Di tanah Kanaan, setelah hari yang ke-50 mereka panen sebagai tanda ucapan syukur. Memberikan persembahan
buah sulung karena mereka mengasihi Tuhan. Dan saudara, dalam Kisah Rasul pasal 2 yang kita baca ini, di Bukit Sion, di Yerusalem, di sebuah rumah, di kamar loteng di atas, dari kurang lebih 500 orang yang awal menunggu untuk menerima janji Tuhan. Dari hari pertama tidak terjadi apa-apa. Hari kedua juga tidak terjadi apa-apa. Hari ketiga tidak terjadi apa. Hari keempat sama 5, 6, 7. Sampai hari ke-9 tidak terjadi apa-apa. Tetapi ada orang-orang yang mulai meninggalkan ruangan itu, tempat itu. Tetapi juga ada orang-orang yang tetap menyembah kepada Tuhan. Mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Mereka terus membaca firman, mereka menyembah Tuhan. Sampai pada hari yang ke-10. Pada hari yang ke-50. Hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2. Ayat yang keempat yang kita baca. Maka dicurahkanlah Roh Kudus. Diberikanlah Roh Kudus. Sehingga mereka berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Itulah hari Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus. Saya percaya dengan tema saya pada hari ini. Api Pentakosta itu kita punya. Amin. Artinya kita akan terus biarkan dia tetap menyala. Kalau ribuan tahun yang lalu sudah menyala, saya percaya hari ini tetap menyala. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Karena api Pentakosta milik saya dan saudara. Diberikan, dijanjikan. Dan kita akan menikmati, haleluya, kuasa Pentakosta akan terus memperlengkapi hidup kita. Saudara, coba kita lihat ayat-ayat ini. Kisah Rasul pasal 2. Perhatikan ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kebiasaan bangsa Israel setiap hari Pentakosta. Mereka akan berkumpul. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, Roh Kudus selalu digambarkan seperti angin. Seperti angin. Karena angin ada sebuah gambaran kekuatan. Angin itu gambaran sebuah kehidupan. Roh Kudus kalau ada dalam hidup saya dan saudara, maka kita punya kekuatan. Ada kehidupan. Haleluya. Waktu Tuhan menciptakan Adam. Adam awalnya baru berbentuk patung Adam. Sampai Tuhan menghembuskan nafas. Nafas itulah Roh Kudus. Sehingga Adam hidup. Saya dan saudara kalau nggak ada Roh Kudus, kita semua adalah orang-orang yang mati. Dengar baik-baik. Saya dan saudara kalau tidak ada Roh Kudus, secara jasmani kita hidup. Tapi sebenarnya rohani kita sudah mati. Tidak ada kehidupan. Tidak ada kesukaan bagi Tuhan. Karena kalau ada Roh Kudus, maka kita ada kekuatan dan kehidupan. Ayat 3, perhatikan ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing. Yang pertama, Roh Kudus digambarkan seperti bunyi tiupan angin. Yang kedua, ayat yang ketiga digambarkan seperti lidah, seperti nyala api. Saudara ingat pada waktu Pentakosta di Gunung Sinai, maka Tuhan datang bagaikan api. Api itu bicara tentang hadirat Tuhan. Api itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Api juga itu bicara tentang kekudusan. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka hadirat Tuhan selalu nyata dalam hidup kita.
Kita akan mengalami sebuah hubungan karena Roh Kudus yang memberikan kehidupan, kekuatan, dan hadirnya Tuhan itu akan memulihkan dan menguduskan hidup saya dan saudara. Roh Kudus sangat nyata bagi kita. Api Pantekosta kupunya, saudara punya. Dia akan terus menyala sampai kapan? Izinkan Roh Kudus menyala, terus menyala, menyala sampai selama-lamanya. Amin. Ayat yang keempat, maka penuhlah, katakan penuhlah. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara harus ingat, Roh Kudus itu orang berbahasa roh tidak diajarkan. Tidak ada sekolah bahasa roh. Kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Tuhan akan menuntun untuk kita mulai berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Saya mau beritahu supaya jemaat tahu, Roh Allah itu, Roh Kudus adalah Allah. Katakan Allah. Roh Kudus itu Allah, dia Tuhan. Sama Allah Bapa yang membedakannya. Allah Bapa dia yang merencanakan semua. Allah Yesus anak, dia yang menyelamatkan isi dunia ini. Dan Roh Allah, Roh Kudus, dia yang sedang bekerja. Dan dia bekerja pada hari-hari ini untuk menyempurnakan gereja sampai sempurna. Sama. Eksistensinya, keberadaannya sama. Roh Kudus Allah. Roh Kudus seperti saya sudah katakan dalam doa 10 malam. Roh Kudus itu adalah pribadi. Disebut pribadi karena Roh Kudus punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Artinya, kalau saudara tidak menghargai dia, dia juga punya perasaan, bisa tersinggung. Dia bisa marah. Dia bisa didukakan. Saudara, karena kasih kemurahan Tuhan aja kita bisa ada sampai hari ini. Tuhan mengasihi kita. Saudara harus hargai Roh Kudus. Saudara harus cintai dia. Hormati dia. Untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Gereja Pantekosta di Indonesia namanya Pantekosta. Kita memiliki Roh Kudus. Semua sarana-sarana di dalam gereja tidak bisa menggantikan Roh Kudus. Tidak bisa menggantikan. Saudara, musik boleh bagus, pemain boleh hebat, semua sarana boleh luar biasa, penunjang boleh luar biasa. Tetapi itu semua tidak bisa menggantikan peranan Roh Kudus. Gereja mesti ada Roh Kudus di dalam. Gereja akan menjadi dewasa. Gereja akan bertumbuh. Ada iman yang kuat kalau ada Roh Kudus di dalamnya. Haleluya. Hormati dia, hargai dia. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Apa yang terjadi pada waktu mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, dibaptis, berbahasa roh. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia,
Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi saudara, banyak bangsa berada di situ. Karena pada hari Pentakosta ada berkumpul banyak orang dari segala bangsa. Ada orang Arab, ada orang Eropa di situ, orang-orang Asia, semua berkumpul mewakili, dan mereka mendengar. Waktu mereka rasul-rasul, jemaat dipenuhi berbahasa roh, mereka dengar kok bahasa kita yang dipakai, dan mereka mendengar ada kalimat-kalimatnya tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Wah, luar biasa. Ayat yang ke-12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Mereka tercengang-cengang. Apa yang kita bisa lihat? Kalau Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi kita, maka orang-orang yang melihat akan tercengang-cengang. Haleluya. Kenapa mereka tercengang? Karena ada perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Karena ada perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Karena Roh Kudus bekerja, ada kedahsyatan Allah yang dahsyat yang terjadi. Kalau Roh Kudus bekerja dalam rumahmu, kalau Roh Kudus bekerja dalam pekerjaanmu, kalau Roh Kudus bekerja di dalam gereja, pelayananmu, maka ada perbuatan-perbuatan besar Allah yang akan kita alami. Dan Allah akan bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa. Sehingga orang lain tercengang. Bukan melihat kita, karena mereka melihat perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Haleluya. Perbuatan Allah yang luar biasa melalui saya dan saudara. Tuhan bisa pakai orang yang mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Di saat Roh Allah berkarya dalam hidupnya, maka ada perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang terjadi dalam hidup kita, dan kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Di saat orang lain melihat, orang lain menyaksikan, mereka akan tercengang-cengang, mereka akan terkagum-kagum, bukan karena kita, karena lewat saya dan saudara ada perbuatan-perbuatan besar yang luar biasa. Haleluya. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Api Pentakosta kita punya setiap hari. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus Allah. Kenapa? Karena Allah itu harus mengandung 3. Dia maha kuasa, dia maha hadir. Saudara, dia selalu ada dimanapun. Dan Roh Kudus itu Allah. Katakan amin. Haleluya. Dia dahsyat, dia berkuasa, dia hadir di mana saja. Dan dia selalu pasti ada mujizat kalau ada Roh Kudus bersama hidup saya dan saudara. Saudara, ayat yang ke-12, perhatikan ayat yang ke-12, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Tetapi, kata tetapi itu selalu kontras. Kali-kali saya katakan kata dimulai dengan penghubung, tetapi itu akan kontras dengan ayat sebelumnya. Ini kontras dengan ayat-ayat sebelumnya. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Saya mau katakan, selalu pekerjaan Tuhan, ada yang suka, ada yang tidak suka. Selalu berhubungan dengan Tuhan, selalu ada
akan respect positif. Tetapi ada juga yang negatif. Saudara, begitu juga kita melihat pada saat hari Pentakosta. Ada orang yang begitu terkagum-kagum, tercengang-cengang melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, dahsyat. Tetapi di lain pihak ternyata ada orang lain, sebagian orang yang menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur dengan kalimat, mereka sedang mabuk. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, saudara, kalau engkau belum dipenuhi oleh Roh Kudus, tanda satu-satunya berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi engkau jangan pernah menolak Roh Kudus. Dengar baik-baik, saya mau katakan sekali lagi jemaat Tuhan. Kalau sampai hari ini engkau belum dipenuhi oleh Roh Kudus, tanda satu-satunya berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi jangan engkau pernah menolak bahasa roh. Jangan engkau menyindir bahasa roh. Karena Alkitab katakan Allah Bapa, Allah Anak. Engkau boleh hujat. Tetapi Roh Kudus, Allah Roh, kalau engkau hujat, dampaknya luar biasa. Tidak ada ampun. Sekali lagi dengar baik-baik. Kalau sampai hari ini engkau belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, tanda satu-satunya berbahasa roh. Tapi jangan pernah menyindir pekerjaan Roh Kudus. Jangan pernah menolak bahasa roh. Mungkin engkau pernah melihat orang yang dipenuhi oleh bahasa roh, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Sehingga engkau mungkin tidak respect. Bahasa roh tidak ada yang salah. Tetapi kalau ada oknum, ada orang bisa salah, berbuat dosa. Tapi jangan kita menolak bahasa roh. Apalagi menyindir pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Dan Roh Kudus bisa didukakan. Roh Kudus punya potensi untuk dibohongi. Tapi Roh Kudus tidak dapat dibohongi. Roh Kudus punya potensi untuk didustai. Kalau ada orang-orang membohongi, mendustai. Tapi Roh Kudus tidak bisa didustai. Karena dia Allah. Dia maha tahu. Dia mengerti setiap hidup saya dan saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi Roh Kudus, kalau kita menghormati Dia, ada waktunya Tuhan untuk kita menerima kepenuhan Roh Kudus. Mungkin hari ini, di saat engkau mendengar firman Allah ini, dan engkau mulai buka hati, Tuhan, ampuni aku. Aku mau buka hati untuk aku mengalami Pentakosta, Pantekosta. Biar Roh Kudus, api Pantekosta itu membakar hidupku. Ada hadirat Tuhan karena Roh Tuhan ada dalam hidupku. Ada pemulihan, hidupku menjadi kudus. Ada kekuatan. Dan di saat kalau kita buka hati buat Tuhan, saya percaya, saya pernah ada jamahan Tuhan akan kita alami. Saudara, untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, ada 3 hal penting yang harus kita pahami. Ada 3 hal penting, saya akan akhiri dengan 3 hal. Yang pertama, hari Pentakostas yang terjadi di Gunung Sinai. Pada saat bangsa Israel menerima Taurat, itu bicara tentang apa? Bicara tentang firman Allah. Artinya yang pertama, setiap firman Allah yang kita dengar, yang kita baca, kita harus terima dengan hati yang lemah lembut. Tidak ada penolakan.
Terimalah firman Allah. Setiap engkau dengar firman Allah, kalau firman Allah berkata ampuni, dengan keyakinan iman engkau kata aku mau mengampuni. Tidak ada penolakan. Di saat firman Allah katakan memberi, engkau akan melakukan memberi yang terbaik sesuai dengan apa yang kita miliki. Di saat firman Allah katakan mengasihi sesama, kita akan mengasihi. Karena memang itu firman Allah. Miliki hati yang lembut. Yang kedua, Pentakosta yang terjadi di tanah Kanaan pada waktu bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Hari yang ke-50 mereka merayakan panen hasil sebagai sebuah ucapan syukur dan ada persembahan di situ. Mereka beri buah sulung untuk mendandakan betapa mereka mengasihi Tuhan yang sudah menolong mereka, menyertai. Itu bicara tentang apa? Ucapan syukur. Yang pertama kita harus menerima firman Allah. Yang kedua harus ada ucapan syukur. Lewat apa? Selalu ada pujian dan penyembahan dalam hidup kita. Untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Selain firman Allah, ada pujian dan penyembahan yang keluar dari hati yang tulus. Dari hati yang benar karena kita mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan. Ada banyak orang kelihatan menyembah Tuhan dengan luar biasa. Tapi orang yang tidak pernah melakukan firman Allah, engkau sedang bersandiwara dalam penyembahanmu. Engkau sedang berdusta di dalam penyembahanmu. Untuk kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang ketiga, pada hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2. Kenapa mereka mengalami kepenuhan? Karena ada doa. Ada sebuah hubungan yang kuat. Dari 500-an orang yang tersisa pada hari yang ke-10 atau hari Pentakosta. Hanya 120 orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena mereka tetap bertahan untuk terus membangun hubungan lewat doa. Bangun terus hubungan lewat doa. Bacalah firman Allah. Bangunlah hubungan lewat pujian, penyembahan dan doa. Sampai pada kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan lewat mulut saudara. Engkau akan berkata-kata dalam bahasa yang Tuhan izinkan. Bukan keinginan kita tetapi keinginan Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan. Ada Roh Kudus di dalamnya. Maka dia akan tetap kuat, dia akan bertahan. Orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau gak boleh berhenti. Gak boleh sombong, gak boleh tinggi hati. Jagalah apa yang Tuhan percayakan. Jangan sampai engkau tidak menjadi berkat bagi orang lain di saat engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Menjadi siak bagi orang lain. Tapi hari ini, apa yang saya sampaikan kepada saudara. Pada hari Pentakosta, mari biar api Pentakosta terus menyala dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. 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 Ingat baik-baik untuk mengalami hari Pentakosta. Terimalah firman Allah dengan hati yang lembut. Kedua, bangun pujian dan penyembahan. Ketiga, selalu ada doa. Maka saya percaya Tuhan akan pakai kita. Waktunya Tuhan akan terjadi. Api Pentakosta akan menyala dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau di hari Pentakosta ini kita mau menyanyi lagu. Kita mau bersorak-sorak. Saudara yang ada di rumah. Mari saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita mau bersorak, kita mau menyanyi. Api Pentakosta ku punya. Haleluya. Dan saudara, biarlah api itu akan menyala. Saya percaya kalau di gedung gereja ini ada lawatan Tuhan. Saya berdoa di rumah saudara masing-masing. Ada lawatan Tuhan. Hormati Roh Kudus. Sekali lagi. Hormati Roh Kudus. Karena Roh Kudus Allah. Dia juga pribadi. Di saat kita hormati, hargai dia. Maka dia juga akan menghormati dan menghargai kita. Haleluya.